Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Kak Caca akan bercerita nih. Cerita sebuah dongeng tentang seekor burung ajaib. Judul dari dongeng ini adalah Kisah Petani dan Burung Ajaib. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita dengerin sama-sama. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah desa yang indah di lereng gunung, hiduplah seorang petani bernama Aryo. Aryo tinggal seorang diri di sebuah rumah gubuk di dekat ladang. Dia adalah seorang petani yang rajin, jujur, baik hati, dan pekerja keras. Namun, tidak dengan warga desa lainnya yang suka berbohong, memburu hewan-hewan, dan berbuat tidak baik. Aryo selalu berangkat bekerja pagi hari. Setiap hari, Aryo selalu bekerja keras di ladangnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang sederhana. Pada suatu hari, saat Aryo sedang bekerja di ladang, tiba-tiba ia mendengar suara keras seperti benda terjatuh dari kejauhan. Saat Aryo mendekati, benar saja, ternyata suara itu berasal dari seekor burung yang sudah tergeletak di tanah dalam keadaan lemas dan hampir pingsan. Bruk, dengan suara cukup keras. Apa itu? Sontak Aryo kaget dan mencari lokasi tersebut. Kemudian Aryo mengambil burung tersebut lalu membawanya ke rumah. Dengan penuh rasa kasihan, Aryo pun membawa pulang burung itu untuk dirawatnya dengan baik. Aryo memang dikenal oleh warga desa adalah seorang yang sangat baik, bahkan kepada semua makhluk hidup. Setelah sekian waktu dirawat, betapa kagetnya Aryo tahu bahwa itu bukan burung biasa. Burung itu bisa berbicara layaknya manusia. Burung itu bercerita bahwa dia terbang terlalu rendah dan menabrak pohon karena dikejar pemburu. Burung itu juga berkata bahwa dia burung ajaib yang bernama Mia. Terima kasih sudah menolongku. Jika bukan kamu, mungkin aku akan tertangkap oleh pemburu yang jahat itu, ucap Mia. Tak apa, sudah menjadi kewajibanku untuk menolong semua makhluk, pungkas Aryo. Sebagai ucapan terima kasihku, aku akan memberimu 3 permintaan dan aku akan mengabulkannya semua untukmu, kata Mia kepada Aryo. Kemudian Aryo berpikir sejenak untuk memikirkan permintaannya. Permintaan pertama Aryo adalah ingin agar ladangnya subur. Bolehkah aku meminta agar ladangku menjadi subur? Pinta Aryo kepada Mia. Baiklah, tentu saja, ucap Mia menanggapi permintaan Aryo. Seketika, ladang Aryo dan sekitarnya pun menghijau, subur, dan siap panen dengan hasil panen yang melimpah ruah. Baiklah, apa permintaanmu yang kedua? Kata burung ajaib itu. Karena Aryo adalah orang yang sangat baik dan selalu memikirkan orang lain,
Permintaan kedua Aryo adalah ia ingin agar semua orang di desa hidup ramai dan rukun. Tidak ada permusuhan dan perselisihan antar penduduk desa. Sambil tersenyum, Mia mengabulkan permintaan Aryo. Lalu, desa itu menjadi damai, indah, dan menjadi tempat yang penuh kasih sayang. Sekarang tinggal satu permintaan lagi. Katakan permintaanmu, wahai orang baik, ucap Mia. Aryo sempat bingung dengan permintaan yang ketiga, karena permintaan pertama dan kedua saja sudah cukup baginya. Setelah beberapa waktu dia berpikir dan dia pun mengatakan permintaan ketiga. Permintaanku yang ketiga adalah aku ingin agar kebaikanku bisa menyebar ke orang lain. Aku ingin agar aku menjadi inspirasi orang-orang untuk berbuat baik, kata Aryo. Mendengar permintaan Aryo, Mia sempat bingung dan terharu. Hatimu sangat mulia. Kamu selalu memikirkan orang lain. Tentu saja aku akan mengabulkannya untukmu, jawab Mia. Permintaan kedua Aryo adalah ia ingin agar semua orang di desa hidup ramai dan rukun. Tidak ada permusuhan dan perselisihan antar penduduk desa. Sambil tersenyum, Mia mengabulkan permintaan Aryo. Lalu, desa itu menjadi damai, indah, dan menjadi tempat yang penuh kasih sayang. Sekarang tinggal satu permintaan lagi. Katakan permintaanmu, wahai orang baik, ucap Mia. Aryo sempat bingung dengan permintaan yang ketiga, karena permintaan pertama dan kedua saja sudah cukup baginya. Setelah beberapa waktu dia berpikir dan dia pun mengatakan permintaan ketiga. Permintaanku yang ketiga adalah aku ingin agar kebaikanku bisa menyebar ke orang lain. Aku ingin agar aku menjadi inspirasi orang-orang untuk berbuat baik, kata Aryo. Mendengar permintaan Aryo, Mia sempat bingung dan terharu. Hatimu sangat mulia. Kamu selalu memikirkan orang lain. Tentu saja aku akan mengabulkannya untukmu, jawab Mia. Berita tentang Aryo dan kebaikannya dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang mulai mengikuti jejak Aryo untuk melakukan perbuatan baik, dan kehidupan desa pun menjadi damai dan tentram. Nah teman-teman, itu tadi sedikit cerita dari Kak Caca. Dongeng ini mengajarkan kita pentingnya berbuat baik kepada semua makhluk. Dan kalau berbuat baik, jangan mengharapkan imbalan ya. Karena kebaikan akan datang sendirinya kalau kita melakukan kebaikan juga. Apa yang kita tabur adalah apa yang kita tuai. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan dongeng dari Kak Caca. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.